Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Wahyu Fitrianingrum dari kelas 12 Akuntansi Keuangan Lembaga 1 SMK Pustek Serpong. Di sini saya mau menjelaskan tentang sejarah negara dan juga pengertian NKRI. Saya sudah merangkum materinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang sejarah negara. Awal mula terbentuknya suatu negara. Awal mula terbentuknya suatu negara dimulai karena keinginan serta kebutuhan manusia yang begitu banyak dan beraneka ragam. Kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi serta terpuaskan oleh kekuatan serta kemampuan diri sendiri. Kemudian manusia bersatu untuk dapat saling menutupi keterbatasannya serta saling mencukupi kekurangan masing-masing secara bekerja sama, maka dibentuklah negara. Nah, asal mula negara berdasarkan teori riwayat pembentukannya. Nah, pembentukan negara berdasarkan teori pembentukan itu ada 4. Yang pertama, ada teori hukum alam. Teori hukum alam merupakan hasil pemikiran yang paling awal. Berdasarkan teori hukum alam, terjadinya negara ialah sesuatu yang alamiah. Negara terjadi secara ilmiah dengan bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Tokoh-tokoh ini adalah Plato dan Aristoteles. Jadi yang mencetuskan pengertian tadi itu adalah Plato dan Aristoteles. Yang kedua, ada teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ini juga dikenal sebagai doktrin teokrasi tentang asal mula negara. Pada abad pertengahan, teori ini dipakai untuk membenarkan kekuasaan raja yang mutlak. Berdasarkan teori ini, raja bertahta karena kehendak Tuhan. Kekuasaan dan hak-hak raja untuk memerintah dan bertahta berasal dari Tuhan. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Raja serta pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada siapapun. Nah, penganjur teori ini adalah Augustinus, F.J. Stahl, Thomas Aquinas, Ludwig van Halver, serta F. Hegel. Yang ketiga, ada teori perjanjian atau perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, kehidupan manusia dipisahkan dalam 2 zaman, yakni zaman sebelum ada negara serta zaman sesudahnya. Keadaan tidak bernegara atau pranegara disebut keadaan alamiah. Di sini individu hidup tanpa organisasi serta pimpinan, tanpa hukum dan tanpa negara serta pemerintah yang mengatur hidup mereka. Keadaan alamiah itu harus diakhiri dengan jalan mengadakan perjanjian bersama. Dibentuklah negara melalui suatu perjanjian di mana individu-individu merupakan pesertanya. Negara berdaulat merupakan tujuannya sehingga dapat melindungi serta menjamin kehidupan mereka. Perjanjian ini disebut perjanjian masyarakat atau kontrak sosial. Pelopor teori perjanjian ini adalah Plato, Aristoteles, Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau. Yang terakhir atau yang keempat itu ada teori kekuasaan atau teori kekuatan. Teori ini berpendapat bahwa negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Untuk dapat menguasai orang-orang lemah, maka didirikanlah organisasi yaitu negara. Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx tahun 1818 sampai 1883, Friedrich Engels, Harold J. tahun 1893 sampai 1950, F. Oppenheimer, dan Leon Degroote. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada zona laut teritorial, yaitu garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua ada zona landas kontinen, yaitu dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Yang ketiga ada zona ekonomi eksklusif atau disingkatnya ZEE, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Nah, Indonesia juga memiliki batas-batas wilayah laut. Kayak contohnya di sebelah utara itu dia berbatasan sama Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Terus di sebelah barat ada Samudra Hindia dan perairan negara India.
Nah, sebelah timur itu daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Nah, sebelah selatan itu ada darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Nah, NKRI juga memiliki fungsi dan tujuan. Fungsinya yang pertama itu, 1. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 2. Menegakkan keadilan dan menciptakan supremacy of law melalui badan peradilannya. Yang ketiga, ada melaksanakan penerbitan law and order, sehingga terjadi kestabilan dan mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada pertahanan untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar. Nah, tujuan NKRI itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai sejarah negara dan juga pengertian NKRI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.